nanti tempat lain mungkin sudah sore banget ya. Kita hanya bahas tentang praktikum saja yang harus dipersiapkan untuk minggu depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Di sore ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti kuliah pengganti yang harusnya dilaksanakan tadi pagi, namun tadi pagi saya ada halangan ya, harus kontrol ke rumah sakit anak saya, jadi saya ganti di waktu yang sore ini. Izinkan mungkin sekitar sampai 45 menit ya, atau 50 menit saya di pertemuan ke-8 ini ingin menyampaikan tentang tata cara pelaksanaan praktikum ya, yang harus kita laksanakan nanti selama 6 kali pertemuan plus laporan akhir ya. Jadi tolong dipahami betul ya, karena ini yang sebelumnya saya sudah ajukan untuk melaksanakan tatap muka ya, saya kembali ajukan untuk melaksanakan tatap muka untuk praktikum proses manufaktur ini, namun ternyata dari semua praktikum yang memang perlu harus tatap muka gitu ya, nggak ada yang keluar satupun ya. Jadi kita kembali lagi praktikumnya menjadi praktikum daring ya. Perbedaannya hanya sedikit ya antara daring dengan luring. Kalau luring itu jelas Anda akan langsung melakukan analisis pekerjaan di saat memegang mesin. Salah satunya adalah mesin CNC router ya, mesin bor. Mungkin nanti juga ada kalau pasah gitu ya, karena pokoknya yang terkait dengan wood atau kayu bahannya ya terkait dengan kayu. Jadi kalau perbedaannya cuma di situ aja. Jadi Anda tidak secara langsung memegang mesin secara fisik gitu ya. Nah, biasanya kalau luring juga kita ada satu sesi khusus untuk menerangkan secara jelas langkah-langkah dalam menggunakan mesin CAM ya, komputer aided manufacturing ya. Jadi komputer yang sudah integrasi antara mesin dengan komputer gitu ya. Nah, itu ada salah satu sesi khusus satu kali pertemuan gitu ya, kita menerangkan. Lalu pertemuan sisa yaitu mereka menggunakannya sendiri yang didampingi oleh asisten. Itu kalau luring ya. Satu lagi kalau luring aset bitnya juga agak ketat ya, karena yang kita harapkan dari luring itu produknya betul-betul jadi, produknya betul-betul jadi, yang dimana produk itu berupa craft ya. Jadi bahannya kayu, nama produknya craft, jadi kerajinan. Jadi kalau bisa bahan craft gitu ya. Jadi kita akan belajar membuat produk-produk kerajinan kayu ya. Nah, salah satu tema hari ini yang diangkat itu adalah logo
ya, membuat dan mendesain produk Grab berupa logo. Ya, logonya bebas, ya, mau logo perguruan tinggi, mau logo merek produk, ya, atau mungkin mau desain sendiri, juga tidak jadi masalah. Ya, yang penting berupa bentuk abstrak logo. Gitu ya. Namun sebelum lebih jauh kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan semua aktivitas perkuliahan selama semester ganjil ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Praktikum kita, stepnya itu mengikuti diagram ini ya. Jadi praktikum kita langkah-langkahnya mengikuti diagram ini. Ya, ini adalah proses pada CMC ya. Yang kemarin kita bahas materi. Jadi yang pertama drawing, ini mungkin nanti kita punya sekitar 3 kali pertemuan. Ya, satu itu adalah dasar. Terus nanti yang kedua itu adalah produk miring. Ya, kita akan menggambar produk miring. Dan mungkin yang ketiga ini insya Allah kita akan menggambar produk turning. Ya, ini miring. Nah, untuk drawing, kalau dulu kita menggunakan AutoCAD, karena ini sudah masuk ke manufacturing proses, jadi kita menggunakannya CAM, ya, software CAM, yaitu Computer Aided Manufacturing, yang sekaligus sudah bersatu dengan CAD. Jadi kalau kita istilahkan adalah CAD CAM. Nah, salah satu software CAD CAM yang kita pakai adalah Autodesk Inventor. Jadi saudara dari sekarang itu harus sudah menginstal Autodesk Inventor untuk software CAD dan HSM Inventor untuk software CAM. Jadi ada 2 jenis softwarenya, CAD dan CAM. Itu sudah satu paket. Atau mungkin ada yang sekaligus ya, tapi ini tidak disarankan ya karena kita gunakan Inventor, tapi pada prinsipnya memang sama. Karena keluaran juga Autodesk, namanya softwarenya Fusion. Ya, Fusion itu ada juga. Nah, yang saya sarankan untuk software, ya sebaiknya saudara langsung menggunakan software yang versi Staden yang sudah disediakan oleh Autodesk.com. Saya kira saudara kemarin sudah mendownload AutoCAD juga versi Staden dan sudah punya akun di Autodesk.com. Jadi pada prinsipnya sama aja ketika nanti saudara mau masuk ke Autodesk ya. Nah ini Autodesk.com masuk. Nanti saudara di paling bawah cari menu yang menuju ke Student and Educator. Ya, di sini Autodesk menyediakan software-software desain yang akan diberikan secara gratis, tapi khusus untuk student dan edukator guru ya. Nah ini saudara jelas di sini juga harus punya apa namanya modul, bukan modul apa maaf, akun ya, harus punya akun ya, harus dulu punya akun. Dan cara loginnya bagaimana? Saudara harus memilih dulu produknya di sini.
Jadi di bagian ini saudara harus pilih produk. Kira-kira mau ke produk apa yang akan kita cari, gitu ya. Ini ada produknya banyak sekali. Inventor profesional. Ini satu yang harus saudara download. Sama HSM, ya, Inventor HSM Ultimate. Jadi ini Inventor HSM Ultimate sama Inventor profesional. Ya, jadi saudara kalau mau download kan tinggal klik aja di bawah Inventor ini, klik. Ya, nanti saudara akan dimasukkan ke menu login. Jangan lupa nomor HP harus aktif pada saat daftar. Ya, kalau memang nggak aktif lagi, nomor HP-nya harus diupdate, ya sebaiknya ganti akun. Ya, atau mungkin bisa ganti update, ya itu juga bisa. Tapi mungkin ada editing gitu di situ ya, itu ganti HP. Nah ini karena ada peringatan, ya, yang sudah, ya, karena saya sudah download dari kemarin juga sudah download ya. Jadi kita ada peringatannya. Untuk ASS Inventor ini ya. Inventor. Nah ini cuman sayang di sini versinya paling rendah 2019. Ya, saudara harus cari dulu sistem requirement Inventor untuk 2019 itu apa saja. Ya, 2019. Kalau punya saya masih 2009. 2009. Kalau punya saya masih 2018. Ya, terakhir kemarin saya ngambil 2018 ya. Nah, nanti tinggal klik aja, misalkan 2020 kita pilih. Tapi diusahakan yang minimal Anda harus download yang 2009 aja. Ya, yang minimal sekali. Itu 2000. Yang 2019 ya. Lumayan downloadnya sekitar 2 giga. Nah, sudah mendownload Inventor Pro ini, saudara juga harus mendownload satu lagi, yaitu HSM Inventor Ultimate. Nah, ini. Ya, HSM Inventor Ultimate ini juga kalau bisa serinya sama. 2019, 2019. 2020, 2020. Jadi kalau bisa serinya sama. Ya. Oke, sebentar. Nah, itu dua yang harus di-download ya. Ini saya sudah download satu. Satu lagi. Nanti pilih download aja, jangan install. Karena install itu nanti masuknya adalah install secara online. Tapi kalau download, Anda download dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru akan menginstal. Ya, jadi install secara offline, maksudnya begitu. Nah, ini dua yang harus download ya. Jadi diusahakan sama. Ya, pakai akun yang lama waktu saudara ngambil AutoCAD. Karena lumayan lama ya. Ini saya kemarin bareng AutoCAD ngambilnya itu masih sampai Mei 7, 2022. Dan mudah-mudahan bisa diperpanjang, bisa diperpanjang. Ya, gitu. Nah, itu software yang harus saudara siapkan ya, ketika kita akan menggunakan praktikum prospek faktur. Ini dari awal sampai akhir. Ya, nanti kalau sudah draw, nanti ada programming.
ya programming. Ini kalau sudah ini saudara nanti kan ada harus buat produk ya, harus buat produk. Jadi ini 3. Paling kita setelah itu kan nanti ada bimbingan secara online ya. Paling tidak ini kita akan gunakan 4 kali pertemuan. Jadi ini 1, 2, 3 kita praktek dulu sampai saudara buat, nanti di pertemuan keempat gitu ya, insya Allah kita aseptif mana yang bisa lolos dan mana yang tidak gitu ya. Atau kemungkinan nanti pertemuan 2 Anda harus sudah disuruh buat milih, pertemuan 3 itu aseptif untuk pertemuan kedua ya. Nanti pertemuan ketiga itu Anda tutorial dulu, nanti aseptif di pertemuan keempat gitu ya. Nah, pertemuan kelima dan keenam, ini 5 dan 6, itu untuk programming. Ya, pertemuan 5 mungkin nanti programmingnya adalah milling. Pertemuan 6 ini programmingnya turning. Nah, programming di sini, kalau di sini tadi menggunakan CAD, ya, kalau di sini nanti menggunakan CAM. Ya, kalau di sini kita menggunakan Inventor, ya, kalau di sini kita menggunakan Inventor HSM. Ya, Inventor HSM. Itu sudah satu paket. Jadi kalau kita menginstal 2 itu sudah nempel menjadi satu software. Namanya Autodesk Inventor ya. Ini nanti saya juga sudah ada, tapi yang 2018 ya, saya punya 2018. Nah, kalau sudah tahap programming, ini kalau praktikum daring itu sudah selesai. Ya, karena pada prinsipnya Anda cukup sampai ke mendapatkan coding G yang nanti akan dieksekusi di mesin. Gitu ya, coding G itu sudah selesai. Nah, cuman nanti kalau luring kita lanjutkan ke input data. Input data ini maksudnya adalah coding yang kita dapatkan dari komputer tadi, dari software HSM itu kita pindahkan ke flash disk, ya. Nah, kita masukkan ke mesin, ke komputer mesin. Ya, flash disk tadi kita kopikan ke komputer mesin. Jadi di situ kita bisa jalankan. Nanti kalau sudah diinputkan data coding tadi, berikutnya kita setting mesin, pasang benda kerja. Pasang benda kerja. Ya, benda kerjanya kita pasang, materialnya kita pasang di mesin. Ya, material kita menggunakan kayu. Nah, sebelum memasang benda kerja ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pengeboran. Yang kedua adalah pasah. Yang ketiga mungkin ada pemotongan dan sebagainya tergantung dari material yang saudara bawa. Itu setting mesin. Nanti kalau sudah setting mesin, sudah siap, keamanannya sudah oke, keamanan maksud saya pemakaian pahat tidak mengenai hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena di situ juga nanti ada baut dan sebagainya. Baru prosesnya lumayan lama. Ya, minimal itu 5 jam baru selesai. Ya, jadi kadang kalau lagi praktikum mereka nunggu sampai malam itu di lab kampus 3 itu sama Akses. Ya, mereka baru pulang malam-malam. Itu biasanya kalau sudah mendekati akhir, ya, itu mereka lembur. Ya, memang nggak harus ditunggu terus sih. Ya, tapi sesekali harus dicek, harus dibersihkan, disedot limbahnya. Ya, supaya tidak mengganggu. Ya, jadi harus dijaga aja gitu ya, walaupun itu udah otomatis nanti kalau udah selesai ya mati sendiri gitu ya. Itu tetap harus dijaga karena materialnya itu harus dibersihkan ya, disedot sama vacuum cleaner ya. Nah, kalau sudah proses ya jadi produk jadi ya. Nah, namun kalau daring itu loncat dari programming ini langsung ke produk jadi.
Jadi saya hanya membandingkan apa yang saudara gambar nanti di sini di drawing world dengan yang di sini. Ya, ini kita simulation. Ya, di simulasi saja kita sudah bisa melihat produk finalnya. Ya, antara yang kita konsep di draw dengan yang hasil akhir di final product. Kalau memang sama berarti bagus. Ya. Nah, kalau nanti tidak sama berarti itu ada kesalahan dalam setting alat. Nah, itu tahapan praktikum kita ya. Jadi karena masih daring, jadi saya rincikan 3 kali draw dan 2 kali programming. Ya, sisanya nanti menggunakan sim. Ya. Nah, itu terus apa yang harus kita buat? Ini yang pertama, satu mahasiswa itu membuat satu produk turning dan satu produk milling. Ingat kalau milling ini adalah logo. Kalau turning ini adalah komponen. Komponen mesin atau komponen alat kendaraan atau komponen apapun, tetapi yang jelas kalau di sini komponennya harus berbentuk silinder. Ya, silinder yang hanya bisa mengerjakan bagian luar, yang hanya mengerjakan bagian luar. Jadi tidak bisa ada bubut dalam. Ya, tidak bisa ada bubut dalam. Pembubutan dalam itu sebaiknya dihindari dulu. Ya, jadi kita hanya mengerjakan bagian terluar saja. Boleh ulir, boleh virus, boleh kartel, ya, boleh tingkat dan sebagainya. Itu boleh. Casing boleh. Ya, tapi untuk bubut dalam, jadi kalau ada produk ada gambar di dalam itu saya kira belum bisa. Ya. Tapi kalau memang saudara tidak bisa jadi ya gambar aja dulu yang ada produknya di dalam baru kita coba simulasikan. Ya, jadi satu orang ada 2 produk, satu produk turning dan satu produk milling yang nanti harus dibuat. Siapkan dari sekarang sketsanya dulu paling tidak. Ya, jadi nanti pas minggu depan Anda tinggal langsung membuat di Pentor. Kira-kira membuat apa? Jangan besok pas itu baru dapat ide. Karena besok itu saya akan rekap siapa yang sudah dapat ide dan siapa yang belum minggu depan. Ya, jadi siapkan produknya dari sekarang berikut software. Produk yang kita buat ada ketentuannya sesuai mesin yang kita punya di kampus 3 itu kapasitasnya terbatas. Karena cuma mesin untuk praktikum. Jadi bukan mesin yang besar skala industri, bukan. Ya. Nah, ini ketentuannya. Jadi material itu maksimal itu 300 kali 300. Jadi material Anda kayu itu maksimal panjangnya 300 kali 300. Ya. Kan begini, ini 300 kali 300 ya. Ini saya akan terangkan juga sambil nanti kalau misalkan luri. 300 kali 300. 300 kali 300 kan kita butuh allowance, area kebebasan pergerakan pahat. Jadi di sini kan akan kita bor. Karena ini akan dipasang di bed mesin, tancapkan di mesin. Bor ini paling tidak akan memakan jarak itu sekitar 20 sampai 30 cm. Ya. Nah, dari bor itu nanti saudara juga akan dikasih jarak lagi, ya. Ini adalah area misalkan untuk logonya. Area logo ya, anggap aja ini 30, ini 30 udah 60 ya. Udah 60, berarti sudah 60 cm. Ya, 60 36 cm 60 mm. Jadi ini aja dikurangi 60 mm, berarti sisanya tinggal 240.
Nah, 240 ini kita juga butuh allowance lagi. Ya, kita butuh allowance lagi karena logo di tengah, logonya di tengah, jadi logonya di tengah, kita butuh allowance lagi, logonya di tengah sini. Nah, ini logonya di sini. Ya, misalkan di sini gambar Honda, di sini Honda, di sini nanti ya bulat, ada Honda, dan ini harus dikosongkan, ya dibersihkan, maksudnya eh, di ekstrudnya agak tinggi ya. Jadi di tengah ini kita gambar logo Honda. Nanti yang bagian ini kita akan perdalam. Misalkan nanti kalau benda kerjanya di sini, ya. Nah, yang bagian ini kita kalau ketebalannya 10, nanti kedalamannya kita akan makan sampai 8 atau 7. Jadi sisakan 3 mili. Kalau sudah 3 mili kita potong pakai gergaji profile. Ya, kita potong pakai gergaji profile ini kita potong, maka akan menjadi gantungan kerajinan yang bisa digantungkan di tembok. Honda. Kalau pakai centelan, gantungin di tembok. Itu namanya kerajinan woodcraft. Itu produk kita. Itu yang milling. Sedangkan yang turning itu hanya simulasi aja di mesin. Simulasi di komputer. Karena kita belum punya yang turning untuk CNC-nya di Lab Kampus 3 belum. Hanya ada turning yang manual. Mungkin yang tahu tentang kayu, ya tahu mesin wood manual. Wood manual itu sangat keren. Pahatnya pakai tangan kita. Ya, pahatnya itu dipegang. Itu manual kita punya dan ya, karena sebelumnya masih manual. Karena ada perubahan teknologi, ya kita update salah satu ke bentuk pen. Nah, itu ya, itu saya kira sudah jelas semuanya. Tapi bila ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Monggo, kalau ada pertanyaan. Cek. Ada yang mau ditanyakan? Tes, paham ya? Karena intinya, saudara download dulu software Inventor profesional dan Inventor HSM Ultimate. Dan saudara siapkan satu produk untuk turning dan satu produk untuk milling. Kita mulai minggu depan praktikum. Intinya begitu. Ya, paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi gak ada yang ditanyakan ya. Ya mudah-mudahan nanti minggu depan itu ya. Oke, Pak mau kalau nanya Pak. sudah, ya boleh, silakan. Monggo, Daniel. Ini berarti kita nyiapin produknya dulu Pak ya? Ya, tidak akan nyari produknya dulu. Paling tidak sketsanya. Ya, sketsa udah. Kan kalau Ini kita kita nyiapin lihat produknya dulu ya? ya, kalau kita lihat di Google, misalkan saudara lihat logo Honda, misalkan tadi saya gitu logo Honda, itu kan belum ada ukurannya. Jadi saudara harus sesuaikan dengan material yang kita punya, paling tidak minimal ukuran logonya itu adalah 240 ke 240. Jadi logo H-nya itu minimal ya harus perkecil lagi logonya, mungkin 180 lah maksimal tinggi logonya itu. Kayak gitu. Jadi disketsakan dulu. Ya, nanti kalau Sketsanya pakai AutoCAD atau bagaimana Pak? tangan aja, pakai tangan, tangan aja, karena aja. kita nanti akan gambar pakai Inventor. Baik-baik. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, monggo yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau langsung dibuat di Inventor nggak apa-apa, Pak. Gimana? Jadi dah? Kalau sketsanya langsung dibuat di Inventor gitu nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Kalau saudara sudah belajar ya mandiri, ya itu lebih bagus, silahkan.
ya langsung di Inventor juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya disketsakan dulu baru di Inventor supaya tidak raba-raba gitu ya. Kalau sudah disketsakan Inventor nanti lebih gampang gambar. Ya, begitu. Karena nanti pengumpulannya dari sketsa dulu, pengumpulan tugasnya. Ya, ada yang belum presensi? Saya kira udah presensi semua ya. Oke, sekian. Ada Saya, Pak. ya, Saya nanti belum, ya. Pak. Ya, nanti ditutup ya. Oke, tolong siapkan inventornya supaya kita sama-sama minggu depan untuk tutorial. Sama apa namanya, satu orang 2 produk, 1 target dan 1 milling. Nanti kita minggu depan akan saya kasih rekapannya. Ya, kira-kira saudara membuat logo apa dan untuk Ubud itu membuat komponen apa, gitu ya. Itu tolong disiapkan dulu. Oke, bagi yang belum presensi nanti di akhir saya kasih, tapi sebelum kasih link saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Yuk, sama-sama. Makasih ya. Pak. Yang belum presensi, ini saya refresh dulu webnya untuk prosesi kembali. Ya, silakan yang belum presensi. Yuk, presensi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.